Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, izinkan saya share sedikit mengenai basic ini artroskopi, basic dan konsep. Di mana operasinya adalah minimal invasif tanpa melakukan insisi yang lebih besar. Kemudian sebelum kita melakukan artroskopi, kita harus tahu dulu, maksudnya kita membuat planning dulu apa yang akan kita lakukan. Contohnya X-ray, ya. X-ray ini tetap perlu dilakukan. Apakah memang dari X-ray ada keluhan pasien yang memerlukan locking atau adanya loose bodies. Kemudian kita juga bisa mengukur arahnya baik X-ray maupun CT scan ke arah slope dari tibia. Kemudian selanjutnya MRI. Kemudian apakah rencana kita akan melakukan reconstruction ligamen ACL, apakah PCL, apakah MCL, apakah LCL, MPFL, ALL, dan lain-lain. Kemudian menentukan graft choice yang akan kita lakukan, ya. Kemudian meniskusnya mau diapakan, terus apakah tindakannya merupakan cartilage preservation, baik mau microfracture, bahkan sekarang stem cell, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa juga soft tissue seperti halnya Plica syndrome maupun Hova syndrome. Jadi memang planning ini yang perlu kita lakukan sehingga dapat melancarkan tindakan dan terapi yang akan kita lakukan pada pasien. Sebagai outline dari basic konsep yang saya presentasikan ini adalah bagaimana cara setting up, kemudian merangkai alat-alatnya, ya, kemudian positioning dari alat-alatnya, mengenai tourniquet, kemudian posisi pasien, knee prep atau preparasi dari lututnya, kemudian bagaimana membuat portal, bagaimana handling, kemudian arthroscopic diagnostik dan debridement untuk meng-clear dari pandangan kita. Seperti itu. Kita ketahui bahwa ini artroskopi itu berfungsi sebagai dua tindakan, yaitu diagnostic tool sekaligus therapeutic tool. Jadi untuk teman-teman sejawat yang mungkin bisa melakukan artroskopi tanpa melakukan MRI, bahwa artroskopi ini juga posisinya adalah untuk diagnostik, namun sudah masuk tindakan operasi. Jadi tetap alangkah baiknya bila dilakukan tetap MRI, karena walaupun boleh melakukan tanpa MRI, tapi sejauh ini yang saya tahu bahwa MRI akan selalu ditanyakan dari dua segi, yaitu insurance maupun medical legal. Jadi pemeriksaan penunjang tetap harus dilakukan. Indikasi-indikasinya yaitu diagnostik artroskopik, meniscectomy, loose bodies removal, chondroplasty, microfracture. Ini salah satunya aja indikasinya. Kemudian patient positioning, tourniquet placement, wrapping, ya. Yang metikulus itu akan lebih baik, ya. Kemudian mungkin beberapa memerlukan circumferential leg holder, ya, leg holder yang bagus. Kalau tidak ada, mungkin lateral holder juga sudah cukup, ya. Ini bisa kita melakukan manuver seperti varus maupun valgus untuk melihat lateral kompartemen maupun medial kompartemen. Kemudian posisi yang baik, efisien dan efektif sehingga kita bisa melakukan manipulasi maupun lakukan operasi dengan posisi yang nyaman, gitu ya, dan bisa mengakses tempat-tempat yang agak sulit dilakukan. Baik, setting up-nya, basic instrument dan equipment, ya, biasanya sebenarnya
sudah bisa kalau yang rutin dilakukan itu sudah bisa memisahkan beberapa instrumen satu tray yang hanya untuk artroskopi, sebenarnya tidak terlalu banyak. Kemudian sterilisasi, jangan lupa ini sangat penting, jangan membiarkan pasien jatuh ke dalam suatu septic arthritis. Itu disaster ya, bencana ya sebenarnya ya. Jadi sterilisasi mana benda-benda atau barang-barang yang autoclavable, mana yang tidak. Jadi apakah perlunya gas seperti ETO ya, atau ada satu lagi maaf saya lupa, gas yang penting intinya. Terus irrigation system ya, atau water tubing, tourniquet itu paling penting ya, leg holders, anestesi baik mau general anestesi atau regional maupun mau blok silakan itu. Kemudian beberapa keuntungan dan kerugian, indikasi kontraindikasi juga kita harus tahu, basic artroskopi teknik, komplikasi ya, terus ada beberapa untuk setting up untuk knee gimana, shoulder gimana, ankle gimana, hip gimana. Kalau shoulder mungkin ada yang mau lateral decubitus dengan traksi maupun beach chair ya. Ankle artroskopi juga mungkin memerlukan suatu traksi, dan hip artroskopi juga kadang-kadang membutuhkan suatu orthopedic traction table dengan CR. Ya, alat-alatnya dari mulai kamera, monitor, artroskopi lens ya. Kalau 0 derajat yang biasa dipakai untuk laparoskopi, kemudian yang biasa kita lakukan adalah 30 derajat maupun 70 derajat biasanya dipakai untuk PCL atau melihat lebih menukik. Kemudian fiber optic cable, suction, NaCl, light source, dan implan. Kemudian instrumen-instrumen set dari artroskopinya biasanya probe, ya, scissors, basket forceps, grasping atau knife blades, motor saver, ya, RF, dan lain-lain. Ini contohnya, yang ujung lensanya mungkin bisa kita perhatikan ada yang 0 derajat, 30 derajat, 70 derajat. Ya. Kemudian macam-macam saver juga ya, ada yang agresif, ada yang spherical, bur, ya. Kemudian ada yang least agresif, dan ada RF, ada punch juga ya, punch maupun grasper atau manipulator untuk shoulder biasanya. Baik, artroskopi equipment assembly atau merangkainya kamera dengan lensa, kemudian disambungkan dengan light source yang ada basic setting towernya. Jangan lupa tower, hati-hati, maksudnya ada yang pernah jatuh soalnya. Jadi towernya harus benar-benar stabil dan diposisikan pada kontralateral dari lutut pasien atau dari operator. Equipment positioning, operator pada sisi lutut yang akan kita lakukan artroskopi, monitor di kontralateral, dan si ampun pada sisi monitor. Jadi kurang lebih posisinya seperti ini yang dapat dilihat dari gambar. Jadi bukan di tempat sisi yang sama dengan operator karena akan mengganggu jalannya operasi atau handling penerimaan dari instrumen. Tourniquet. Ya, tourniquet selalu harus dipasang, mau dipakai atau tidak. Ya, mau dipakai atau tidak. Jadi kapan kita tiba-tiba harus melakukan inflation atau pompa dari tourniquet, jadi tourniquet harus tetap dipasang dulu. Ya. Keuntungannya, visibilitas akan lebih clear ya, tanpa ada rembes-rembes darah ya. Tapi kerugiannya adalah bleeding dari synovium ya, kemudian ischemic damage dan lain-lain, apalagi bila operasi lebih dari 2 jam. Ya, saran saya
kalau memang diperkirakan kira-kira sudah dapat diprediksi bahwa operasi atau tindakan akan lebih dari 1,5 jam, itu dibuka dulu. Buka dulu 15 menit, 20 menit, kemudian kita lakukan eksaminasi ulang dan lakukan tourniquet ulang. Seperti itu. Kontraindikasinya tromboflebitis maupun vascular disease. Ya. Nah, ini ada juga secara umum tourniquet pressure itu di set 350 mm air raksa ya untuk adult. Tapi saya sendiri biasanya hanya cukup di 300 sudah cukup. Tidak sampai 350. Artinya logikanya 350 mungkin 1,5 jam sudah harus selesai. Gitu ya. Kalau 300 mungkin 1,5 jam sampai 120 menit atau 2 jam masih oke. Ya. Kemudian distension water pressure untuk lutut 60 sampai 80 mm Hg atau air raksa, ya, elbow ankle 40 sampai 60, shoulder sampai 30. Ya, 30 atau dipertimbangkan dengan dokter anestesinya untuk melakukan suatu hypotension teknik. Ya. Walaupun knee sendiri saya suka start di 40. Ya. Kalau memang kurang clear atau kurang expand dari lutut, ya mungkin baru dinaikkan ke arah 60. Pada umumnya biasanya di 60 sudah cukup. Ya. Kemudian untuk menghindari cairan fluid yang mengganggu keluar. Jadi biasanya kita malah suka banjir-banjir jadinya kalau pressure-nya terlalu tinggi dengan insisi yang mungkin agak dibesarin ya. Jadi itu sangat mengganggu menurut saya. Positioning pada umumnya nih biasanya hanya dua, biasanya yang on table ya, fleksi seperti halnya sejawat melakukan total knee replacement ya, atau supine dengan knee hang. Ya, kalau saya sendiri saya lebih suka untuk supine dengan knee hang. Ya. Tapi ada beberapa sejawat yang melakukan on table dengan knee flexion. Kemudian kalau perlu diturunkan tinggal dikepinggirkan ke bawah, ke pinggir dari tempat tidur. Ya. Nah, ini leg holder yang cukup ideal ya, cukup bagus. Pada intinya adalah untuk ke arah ACL reconstruction setidaknya bisa memfasilitasi lutut fleksi ke arah 100 sampai 120 derajat sehingga kita dapat clear melihat daerah dinding lateral kondil dari femur untuk melakukan femoral tunneling. Nah, seperti itu tujuannya. Jadi sebisa mungkin kita lakukan fleksi semaksimum mungkin untuk melakukan positioning tunnel yang tepat. Nah, ini juga ada beberapa jurnal dari 2016 keuntungan kerugian atau posisi dari apakah mau on table dengan knee flexion atau mau supine dengan knee hang. Ya, ini dikatakan bahwa yang mereka lihat adalah jarak, ya, jarak maupun pembukaan dari perbandingan dari yang supine position on table ataupun dengan knee hang. Knee prep persiapan, ya. Nah, ini prinsipnya adalah diusahakan untuk tetap mensterilkan sampai ujung jari kaki. Gitu. Kalau teman sejawat tidak sampai ujung jari kaki, mungkin saran saya di prep dengan suatu ioban atau Celedrape steril. Kenapa? Karena karena kita bermain dengan air. Biasanya kalau kaki tidak steril ditutup dengan, walaupun ditutup dengan kainnya rembes, yang tidak diinginkan adalah bila ada suatu kontaminasi. Ya, jadi ini extension dengan leg holder, kemudian di scrubbing,
kemudian setelah itu dipegang oleh operator, kemudian dilakukan stockinet, ya, ditutup, lalu selanjutnya ditutup dengan draping, dengan U-drape dan lain-lain. Nah, ini drape terus ya sampai ke arah lutut proksimal dari tibia, ya, kemudian ioban atau steril drape boleh dipakai. Ya, ini yang paling penting adalah making portal, ya. Selalu start dari anterolateral portal. Ya, selalu start dari anterolateral portal. Walaupun boleh saja bila ada indikasi lain, bila mau melakukan portal duluan yang lain, tapi almost always start from anterolateral portal. Ya, kemudian baru anteromedial portal, dan anteromedial portal untuk menentukan titik yang lebih enak di mana anteromedial portal tempat arah akan kita melakukan femoral tunnel itu bisa kita tentukan saat kamera masuk dari anterolateral untuk melihat dinding yang medialnya. Ya, jadi biasanya saya menggunakan abocat dulu untuk menentukan titik yang positioningnya enak, tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah, sehingga tidak terlalu dekat dengan meniskus, anteromedial meniskus. Ya. Jadi dibandingkan dengan kita langsung melakukan insisi, sarannya melakukan dulu dengan abocat atau jarum sehingga posisinya sudah nyaman dan enak dan memfasilitasi arah titik tunnel yang kita inginkan. Ya, dimana jangan lupa juga bahwa antara wire dulu, kemudian button drill. Nah, yang ketiga ini adalah drill besar dari tunnel. Ya, jadi hati-hati juga bila keinginan ingin agak sedikit lebih ke medial untuk menghasilkan tunnel yang lebih baik. Kadang-kadang mata bor itu akan bersinggungan dengan cartilage bagian medial kondal. Jadi jangan sampai lecet gitu. Ya. Kemudian ada portal-portal aksesoris yang lain, ya, yang ini bisa dilihat, kita ada supralateral, midpatellar, aksesorius lateral, ya, posterolateral, posteromedial bila mau ke arah posterior, baik posterolateral atau posteromedial, mungkin yang lebih aman posteromedial ya, karena posterolateral itu ada nerve, ya, kemudian midpatellar, supromedial dan lain-lain. Ya, bahkan di central patella juga bisa ya, kan, tetapi dari beberapa kasus ada yang post op-nya lebih sering mengalami suatu patella tendinitis. Ya. Handling yang penting adalah seringnya kita membentuk triangle, ya, di mana kamera scope dengan saver atau instrumen itu yang membentuk angka segitiga maupun divergen maupun konvergen sesuai kebutuhan. Kemudian ada pin dari scope itu untuk melihat arah jam berapa kita ingin viewing, ya. Itu sudah saya lingkari ya, itu yang kita lihat di scope, di monitor, bahwa itu adalah arah kita melihat. Kalau 30 derajat ya 30 derajat, kalau 70 derajat dia akan lebih menukik, tapi itu adalah arah penglihatan kita. Saya membahasakannya makro itu saat kamera kita gerakan, mikro itu pada saat rotation penglihatan. Ya. Kemudian tombol yang ada di dalam kamera itu usahakan untuk tetap melihat ke arah atap, ya, ke atas, sehingga kita tidak harus menekuk kepala gitu ya, harus lihat kanan kiri, nengok ke kanan kepala, karena kalau tombol ini dimiringkan, kepala kita jadi harus ikut miring melihatnya. Nah, tapi kadang-kadang memang
kita harus miringkan kalau salah satunya untuk melihat lateral meniscus dengan posisi figure of four atau morales position. Itu pun akhirnya kamera harus kita miringkan untuk melihat horizontal viewing yang lebih enak. Ya. Baik, kemudian arthroscopic diagnostik ini yang jangan lupa secara sistematis ya untuk melihat pertama kali adalah suprapatellar pouch, ya, patellar surface, bagaimana permukaan cartilage-nya, medial gutter, kemudian lateral gutter, medial gutter jangan lupa juga pada saat kita masuk ke dalam medial gutter dengan posisi lutut yang ekstensi, jangan lupa juga melihat apakah ada medial plica atau ada atau tidak medial plica. Sehingga kita tahu bahwa bila ada, kita harus rilis atau kita harus lakukan teknik. Kemudian lateral gutter, jadi gutter-gutter ini juga salah satu sarang-sarangnya bila terdapat suatu loose bodies. Ya, loose bodies. Jadi dia suka nyangkut atau bersembunyi, ada loose bodies di situ, sehingga selain kita melihat, kita lakukan suction beberapa kali. Apabila ada loose bodies, dia akan keluar, gitu akan terlihat bergerak. Kemudian melakukan valgus, ya, dengan melihat medial meniscus, lateral meniscus dengan manuver figure of four, ya, atau morales position. Kemudian ACL, di sini dicontohkannya adalah empty wall sign, ya, tidak ada ACL, bahwa kita artinya bisa melihat ke arah belakang. Seharusnya kita tidak bisa melihat ke arah belakang karena pandangan kita terblok dengan ACL yang utuh sebenarnya. Kemudian ini PCL, ini saya pikir agak terbalik gambarnya, mohon maaf. Nah, sistematiknya loose bodies harus dicari, patella femoral tracking. Nah, ini kadang-kadang pasien juga suka ada apprehension yang positif yang kita duga merupakan suatu patellofemoral pain syndrome causa patellofemoral arthritis atau chondromalacia. Ya, jadi teman-teman tolong nilai juga keadaan cartilage-nya bila sudah ada chondromalacia atau sudah ada yang telanjang, ya, cartilage-nya sudah terkelupas dan lain-lain, dilakukan microfracture, ya. Jadi untuk membantu pasien. Jadi ya kadang-kadang ada juga sejawat yang ACL ya ACL saja gitu, meniscusnya nggak diapa-apain. Tapi tolong dilihat karena kadang-kadang gini, saya sedikit share pengalaman. Kadang-kadang meniskus lebih banyak dikambing hitamkan untuk kita lakukan indikasi operasi. Nah, begitu kita masuk ke dalam, ternyata meniskusnya tidak ada masalah. Terus mau diapain? Gitu kan? Ayo mau diapain kan? Jadi tolong dilihat karena yang nyeri nipen yang mimicking seperti meniskus salah satunya adalah clicking dari plica syndrome. Ya. Kemudian di MRI juga bisa dilihat apakah HOFA syndrome-nya menebal, ya, penebalan dari HOFA yang kita harus lakukan debridement atau dibuang sedikit gitu ya HOFA-nya. Karena pada HOFA test itu dilakukan dengan cara pasien posisi fleksi, kemudian kita tekan daerah bursanya kanan kiri dari patella tendon, kemudian dilakukan ekstensi. Bila dia nyeri, artinya HOFA di dalam itu terjepit, intinya dia penebalan terlalu banyak. Salah satunya itu. Kemudian kalau plica, biasanya pemeriksaannya seperti kita lifting atau tekan daerah lateral medial, karena plica kan yang paling banyak adalah medial plica, kemudian lateral plica, kemudian intermedius plica atau yang disebut dengan ligamentum fossum di tengah-tengah dari troklea. Itu kalau ada itu bersihin aja, jadi jangan sampai itu tidak terlihat oleh teman-teman. Jadi sudah melakukan ACL, kemudian pasien beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian mengeluhkan ada nyeri yang ternyata mungkin penebalan dari plica, karena kita tahu bahwa tindakan artroskopi juga kan sebenarnya akan ada fase radang yang kalau plikanya kita tidak bersihkan dari awal mungkin jadi menebal gitu. Jadi problem di suatu saat nanti tolong dibereskan juga gitu.
Oh ya, kemudian patellofemoral trochlea groove tadi ya, biasanya kalau ada patellofemoral arthritis kita bisa lakukan sedikit kuretase, kemudian microfracture. Ya. Bila post op-nya tidak memerlukan suatu drain, bisa juga kita melakukan suntikan hyaluronic acid. Ya. Kemudian incisor popliteus bisa dilihat pada posisi lateral, ya, pada melihat kita sekalian melihat lateral meniskus, anterior horn, medial meniskus, ACL, PCL, semua ini kita harus cek. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan debridement, ya, sinovektomi, debridement, ya, untuk mengclear penglihatan kita. Pada prinsipnya adalah debridement dilakukan untuk melapangkan leluasa pandangan kita. Baru kita lakukan debridement yang patologinya. Nah, hati-hati jangan terlalu keasikan melakukan debridement sinovektomi, karena itu juga akan mengundang suatu atrofibrosis yang lebih hebat. Gitu. Apalagi bila pasien punya bakat keloid, ya. Punya bakat keloid itu biasanya post-op ada keluhan-keluhan di insisi-insisi, ya, sama terutama insisi pada pengambilan graf. Kalau teman sejawat pakai hamstring gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah clear, kita lihat meniskus dan lain-lain, diagnostik dan lain-lain, manage the meniskus dulu, ya, baru preparing site dari untuk kita lakukan tunnel. Oke, sebagai kesimpulan, ya, metodenya, sequence-nya, tahapnya yang sudah dikembangkan, kemudian dari kompartemen ke kompartemen, simetri, ya, sistematis, itu perlu dilakukan agar tidak ada yang ketinggalan. Jadi kita kalau sudah terbiasa itu akan tahap-tahapan kemana aja kita harus melihat itu tidak akan terlewat. Ya, kemudian secara rutin, sekali lagi ini seperti yang gambar ini, ya, ada suprapatellar fold, medial gutter, medial kompartemen, lateral gutter, dan lain-lain, intercondylar nodes, posterolateral kompartemen, lateral gutter maupun posterolateral kompartemen. Kalau perlu, kalau misalnya memang kasusnya seperti loose bodies yang di X-ray, kok ada di posterior nih, ya berarti saran saya kita harus bisa melakukan posteromedial portal, ya, atau posterolateral juga boleh, atau dari posteromedial septumnya kita buang, kemudian bisa ke arah lateral, sehingga bisa lebih aman dari arah medial ke lateral gitu. Agak ditembus, nanti ada cahaya di bagian lateral, baru kita lakukan pakai jarum dulu. Dan sifatnya untuk posterolateral dan posteromedial portal tidak seperti anteromedial anterolateral, jadi kadang-kadang kita hanya mengisi kulitnya, jangan sampai kapsulnya. Jadi kalau blind itu hati-hati, seperti halnya pada shoulder, ya, tidak sampai kapsul gitu. Kalau anteromedial atau posteromedial portal kita bisa merasakan sampai kapsul. Kalau sudah kapsul tembus, tolong jangan diteruskan lagi. Kalau untuk pasien-pasien yang ACL masih utuh, jangan sampai tercederai. Kemudian arah blade juga, arah blade itu saya biasanya ke atas maupun diagonal, tidak ke bawah. Karena kalau ke bawah, takutnya untuk daerah-daerah atau pasien-pasien yang lututnya sempit, kita mencederai dari anterior meniskus. Ya, seperti itu. Baik, mungkin share basic dan konsepnya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang sebelum nanti akan melakukan workshop. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.